Jumpa lagi di Ribu TV. Ya, di samping saya ini ada sebuah laptop monster, tapi penampilannya wah, tipis ya. Nah, yang satu ini sudah dilengkapi dengan Core i9 generasi ke-12 dengan 14 core, 20 thread dan RTX 3080 Ti, RAM 32GB, SSD-nya pun 2 TB. Ya, yuk mari kita langsung cek aja bagaimana kemampuan si monster yang tipis ini. Ya, ini adalah MSI Stealth GS66. Tentunya ini adalah laptop gaming atau laptop high performance kelas atas. Jadi ini level premium yang memiliki bodi yang tipis dan relatif ringan. Ini ditujukan untuk hardcore gamers, tapi juga sekaligus profesional yang membutuhkan perangkat kerja dengan mobilitas, tapi butuh performa tertinggi untuk gaming dan content creation. Tentunya karena ini merupakan laptop gaming kelas atas, dia punya spesifikasi yang sudah mentok rata kanan. Dia pakai prosesor Intel Core i9 generasi ke-12. Dan GPU-nya juga RTX 3080 Ti. Nggak kaleng-kaleng yang satu ini. Ya, memang mungkin laptop ini bukan untuk semua orang, tapi selalu laptop yang seperti ini akan menarik untuk dipelajari kemampuannya. Oke, ada dua tipe laptop yang seperti ini ya, tapi yang kali ini kami review adalah yang Stealth GS66 12 UHS 218ID. Untuk prosesor Intel Core i9 12900H Alder Lake H, fabrikasi Intel 7, base powernya di 45 watt, 14 core, 20 thread, yang terdiri dari 6 performance core dengan maksimum turbo frekuensi sampai 5 GHz, dan ada 8 efisiensi core atau E-core dengan maksimum turbo frekuensi 3,8 GHz. Efisiensinya aja 3,8 GHz ya. Lalu dia punya Intel Smart Cache 24 MB. Integrated graphics-nya nggak kalah sangar. Ini adalah Intel Iris Xe Graphics dengan 96 execution unit. Kalau yang sebelumnya itu baru 32 execution unit. Jadi naiknya jauh banget. Dia juga sudah dilengkapi tentunya dengan Intel QuickSync Video dengan kemampuan akselerasi hardware untuk codec AV1 dan untuk aplikasi-aplikasi AI. Untuk RAM, bawaannya sudah 32 GB DDR5 4800 dual channel. Ya, dia sudah langsung pakai tipe memori terbaru yang didukung oleh si Alder Lake H DDR5 ya. Karena konfigurasinya dual channel dan ukurannya sudah 32 GB, rasanya sih pengguna nggak perlu pusing-pusing lagi upgrade. Apalagi mengingat SODIMM DDR5 ini masih agak jarang pada saat video ini dibuat ya. Tapi kalau mau upgrade sebetulnya masih bisa. Dia masih bisa dinaikkan lagi sampai 64 GB. Untuk storage, nggak kalah ngeri ya, 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Tidak ada slot SATA di sini karena ya tipis, tapi ingat udah Gen 4. Nanti kita lihat ya performa seperti apa. Untuk discrete graphics, dia pakai Nvidia GeForce RTX 3080 Ti laptop GPU dengan 16 GB GDDR6. Ini kayaknya udah gede banget ya. Dia punya 7424 CUDA cores, base clock di 585 MHz dengan boost clock di 1125 MHz. Maksimum TGP-nya ada di 105 watt. Ini tergolong wajar mengingat ini versi laptop yang tipis. Jadi nggak digas tinggi-tinggi amat juga ya. Tentunya fitur resizable bar-nya sudah aktif dan ini bisa meningkatkan performa gaming, tentunya pada gaming tertentu ya. Dia dilengkapi juga dengan MUX switch yang memungkinkan discrete GPU aktif terus-menerus atau bisa juga dipilih bergantian dengan integrated graphics. Konektivitas wirelessnya udah Intel Killer Wi-Fi 6E. Ya, 6E udah Wi-Fi-nya ya. Dengan konektivitas ini dia bisa menggunakan band 6 GHz. Jadi future proof banget. Dan tentunya tetap ya support yang 2,4 dan 5 GHz yang umum digunakan sekarang. Dia udah support gigabit Wi-Fi, multi-user MIMO dan Bluetooth-nya versi 5.2. Kapasitas baterainya juga besar banget di 99 watt-hour.
Untuk sistem operasi tentunya Windows 11 Home. Form factor-nya clamshell. Materialnya adalah sandblasted metal chassis. Warnanya core black, ya full hitam di sini. Desainnya simple, bersih, minimalis, membuatnya punya kesan low profile dan profesional. Saat digunakan untuk bekerja untuk meeting, ini pas banget ya, keren gitu penampilannya. Nggak kelihatan gaming banget di sini ya. Seperti laptop MSI lainnya, ada logo MSI Dragon di belakang layar laptop, tapi logonya juga samar-samar di sini. Untuk dimensi, panjangnya 35,8 cm, lebar 24,8 cm, dan ketebalannya di sisi paling tipis ada di 1,83 cm, paling tebalnya pun masih 1,98 cm. Jadi masih di bawah 2 cm. Untuk bobotnya, laptopnya di 2,15 kg dengan charger yang 550 gram. Ini wajar ya, karena chargernya 240 watt. Total bobot kalau dibawa-bawa, menariknya si monster ini masih di bawah 3 kilo, kisaran 2,7 kg. Untuk display, layarnya adalah 15,6 inci. Resolusinya bukan Full HD, QHD 2560x1440 pixel. Aspek rasio tentunya 16:9. Refresh rate-nya bukan 144, ini 240 Hz. Ini adalah IPS level panel. Menurut MSI, color gamutnya ada di 100% DCI P3 dan mode warna layarnya bisa diubah melalui software MSI TrueColor. Nah, kalau menurut pengujian kami, kalau kita coba di mode default atau sRGB, gamut coverage-nya ada di 95,5% sRGB. Gamut volumenya di 97,1% sRGB. Dengan gamut coverage dan volume untuk DCI P3 di kisaran 68,8%. Tapi kalau kita rubah untuk jadi DCI P3, ya, gamut coverage sRGB-nya tentu tercapai ya. Ini sampai 99,7% dan volumenya di 143,3% sRGB. Nah, untuk gamut coverage DCI P3-nya ada di 96,1% dengan gamut volume udah sampai 101,6% DCI P3. Sementara untuk peak brightness-nya dalam ruangan adalah 275 nits. Jadi ini bukan layar yang hanya nyaman untuk gaming, tapi juga cocok untuk para konten kreator kelas profesional. Jangan lupa, ubah preset warna layarnya melalui software MSI TrueColor dulu untuk menyesuaikan kebutuhan kalian. Nah, bingkai layarnya tergolong tipis ya, di sisi kanan dan kiri. Sisi atas ya biasa, agak tebal dikit karena ada kamera 720p 30 fps di situ. Untuk layar ini ada OSD crosshair seperti pada monitor gaming pada umumnya yang dapat membantu saat main game FPS. Posisi dan warnanya bisa diatur melalui software MSI TrueColor. Untuk audio, dia punya 2 speaker stereo by Dynaudio. Terletak di sisi kanan kiri palm rest mengarah ke pengguna. Jadi ini dekat banget sama kita ya sebagai pengguna ya. Dan terdapat software Nahimic untuk mengatur profil suara dan mengaktifkan fitur sound tracker. Untuk kualitas suaranya jangan khawatir, walaupun tipis dia menggelegar di sini. Mantap bener. Untuk konektor, di kiri ada 1 DC in, 1 Thunderbolt 4 dan ini sudah mendukung transfer data sampai dengan USB 4 di sini ya. Display output juga disupport dengan protokol DisplayPort, power delivery charging juga disupport. Penggunaan Thunderbolt 4 seperti external storage atau external GPU juga bisa dilakukan di sini. Lalu ada 1 HDMI support resolusi sampai dengan 8K 60 Hz atau 4K 120 Hz. Lalu ada 1 USB 3.2 Gen 2 Type A yang 10 Gbps. Wow, banyak banget konektornya. Di sisi kanan ada 1 audio jack combo 3,5 mm dan ada 2 USB 3.2 Gen 2 Type C. Lagi-lagi ini yang 10 Gbps. Ini udah support display output dengan protokol DisplayPort. Kemudian masih ada lagi 1 USB 3.2 Gen 2 Type A 10 Gbps. Nggak ada yang 5 Gbps di sini, 10 semua. Dan ada tentunya 1 Ethernet port. Untuk keyboard, ini juga bukan kaleng-kaleng. Ini keyboardnya by SteelSeries. Ini brand peripheral gaming yang ternama ya. Tidak ada tombol numpad di sini, jadi area kanan kiri keyboardnya itu terasa agak luas ya. Keyboardnya dilengkapi dengan lampu backlit per key RGB dengan 4 tingkat kecerahan. Warna dan efek backlit-nya dapat diatur melalui software SteelSeries GG. Saat tombol function ditekan, tombol lain yang terasosiasi akan memancarkan warna jingga atau orange di situ. Untuk touchpad, ini ukurannya sangat lebar, tapi posisinya tuh agak melebar ke kanan dari tombol spacebar. Jadi cenderungnya center to body. Dan ini tentunya sudah mendukung Windows Precision Driver. Untuk security ada infrared kamera dan fingerprint scanner yang terletak di pojok kiri atas touchpad. Keduanya juga telah mendukung fitur Windows Hello.
Jadi login ke Windows itu lebih mudah, cepat, dan tetap aman. Nah, sistem pendinginnya gimana? Dia menggunakan teknologi eksklusif terbaru dari MSI, Cooler Boost Trinity Plus, dengan bilah kipas bermata tajam yang ketebalannya 0,1 mm, tipis banget ini ya. Ada 7 heat pipe dengan heat plate yang menutupi seluruh komponen CPU, GPU, VRM, dan VRAM. Oke, sekarang mari kita masuk ke pengujian performa. Ada 5 profile performance yang dapat diatur melalui software MSI Center. Ada Smart Auto, ini adalah default. Ada Extreme Performance, ada Balance, ada Silent, dan ada Super Battery. Saat pakai mode Extreme Performance, pengguna bisa melakukan overclock pada discrete GPU. Wah, masih bisa di overclock. Dan mengatur kecepatan kipas dengan 3 mode. Ada Auto, ada Cooler Boost, ini 100% terus, dan ada Advance. Nah, meskipun tidak ada menu pengaturan kecepatan kipas di profil performa yang lain, pengguna dapat langsung mengaktifkan mode Cooler Boost dengan menekan tombol Function plus F8. Oke, sekarang mari kita lihat konsistensi performance-nya pakai Cinebench R15. Di mode balance, skor tertinggi itu ada di 2815 poin. Ini tinggi banget untuk mode balance ya. Skor tersebut masih bisa lebih tinggi lagi kalau kita pakai mode extreme performance, dia mencapai 2952 poin. Dibandingkan dengan Core i9 11900H, itu skor tertingginya itu cuma di 2270 poin. Jadi ada peningkatan performa multicore sekitar 30%. Nggak nanggung-nanggung, ini gede banget peningkatannya. Nah, untuk sustain performance di mode balance, skor itu perlahan turun dari 2600 ke 2400-an di run kedua hingga ke-7. Lalu dia akan bertahan di 2300-an poin memasuki run ke-8 dan seterusnya. Sedangkan di mode extreme performance, skornya bisa dipertahankan di kisaran 2600 poin. Nah, kalau pakai Cinebench ini, suhu kerjanya di mode extreme performance itu konstan di kisaran 93 sampai 96 derajat Celcius. Sementara itu di mode balance, suhu prosesor itu juga berada di kisaran 93 sampai 96 derajat Celcius pada run pertama hingga ke-6. Memasuki run ke-7, suhunya udah turun di 85 sampai 90 derajat Celcius dan kadang-kadang nyentuh 95 derajat Celcius di detik-detik awal aja, cuma spike-spike awal aja. Suhu ini terlihat agak tinggi, tapi masih tergolong wajar, mengingat Cinebench ini kan bebannya 100% ke prosesor. Dan ini adalah Core i9 ya. Kalau dihajar, pasti dia akan merespon dengan performance yang tinggi. Seharusnya ini tidak akan terjadi dengan aplikasi-aplikasi berat yang modern. Jadi langsung aja kita lihat, kita pakai Blender 3.01 BMW Scene ya. Dengan CPU render ini selesai dalam waktu 2 menit 16 detik. Sementara untuk GPU render itu selesai dalam waktu hanya 19 detik. Nah, suhu kerjanya bagaimana? Pada CPU kita lihat bahwa hanya 65 sampai 75 derajat Celcius dan GPU hanya 50 sampai 55 derajat Celcius. Jadi lihat ya, kalau aplikasinya modern seperti ini, ya bahkan nggak nyentuh 80-90 derajat Celcius ya, aman. Beralih ke Adobe Premiere Pro sisi 2022. Untuk rendering 4K 60 yang 2 menit 7 detik itu, software only selesai dalam waktu 5 menit 56 detik. Ini software only, hanya pakai prosesor. Kalau kita pakai CUDA atau pakai GPU-nya juga, dia butuh waktu hanya 1 menit 21 detik. Ini monster banget memang ya. Untuk 1080p 60 fps, lagi-lagi 2 menit 7 detik, software only selesai dalam waktu 2 menit 13 detik. Kalau pakai GPU-nya atau pakai CUDA, selesai dalam waktu 46 detik saja. Nah, suhu kerjanya pada saat kita ekspor 4K 60 tadi, CPU-nya di kisaran 65 sampai 81 derajat Celcius, masih aman. Dan GPU di kisaran 50 sampai 60 derajat Celcius. Lagi-lagi kita lihat aman suhunya ya. Nah, beralih ke DaVinci Resolve versi gratis ya. Di sini lagi-lagi video 4K 60 2 menit 7 detik dirender bisa selesai dalam waktu 2 menit 49 detik. Nah, sementara kalau untuk 1080p yang 60 fps ini selesai dalam waktu 56 detik. Suhu kerjanya, nah ini biasanya ya memang udah umum pakai DaVinci akan membebani banyak ke prosesor. Di sini CPU-nya ada di kisaran 90 sampai 96 derajat Celcius. Lagi-lagi ini umum banget untuk DaVinci Resolve hajar hanya di prosesornya aja. Jadi rata-rata memang laptop akan sedikit tinggi suhu CPU-nya menggunakan versi gratis ini. Nah, lalu kita beralih ke gaming. 3D Mark Graphic Test dulu ya. 3D Mark Firestrike DirectX 11, grafik skornya ada di 25.956 poin. Sementara itu 3D Mark Time Spy DirectX 12, grafik skornya ada di 10.048 poin. Untuk suhu kerjanya pada saat kita pakai
Firestrike Stress Test, GPU-nya hanya di kisaran 60-68 derajat Celcius saja. Oke, kita beralih ke gaming test. CSGO 1440p aja ya langsung ya. Low 300-450 FPS. Dota 2 1440p fastest screen render 100% 160-180 FPS. Kalau scene-nya ringan bisa nyampe 220 FPS. Shadow of the Tomb Raider 1440p highest ray tracing di high, DLSS di quality masih bisa 60-70 FPS. Death Stranding 1080p very high, DLSS di quality 100-110 FPS. God of War 1440p high, DLSS quality 70-80 FPS. Assassin's Creed Valhalla 1440p ultra high bisa dapat 58-65 FPS. Nah, pada saat main game satu ini selama 30 menit kita lihat suhu CPU-nya masih berkisar 78-88 derajat Celcius. Sesekali lah dia spike ke 90 derajat Celcius. Sementara GPU-nya masih di 60-61 derajat Celcius. Lagi-lagi aman. Tapi bagaimana suhu permukaannya? Nah, area permukaan ini ternyata di keyboard itu rata-rata di bawah 40 derajat Celcius dengan titik terpanas di sekitar huruf R yang mencapai hanya 39 derajat Celcius. Area WASD itu ada di kisaran 35-38 derajat Celcius. Palm rest itu hanya 25-30 derajat Celcius. Nah, oke, sekarang kita beralih ke storage testnya. Kita lihat SSD Gen 4-nya ini sekencang apa? Untuk baca 6.958 Mbps. Ya, udah nyaris 7.000 Mbps. Ini memang SSD Gen 4 yang kenceng ya. Untuk tulis di 5.254 Mbps. Oke, kita lanjut ke pengujian baterai. Performance-nya disetting di Smart Auto, brightness 50%, volumenya di 25%. Untuk video playback 1080p, kita masih bisa melakukannya dalam waktu 7 jam, lebih dikit lah, lebih 1 menit ya. Ini standar tapi juga termasuk oke untuk monster yang satu ini ya. Untuk charging 30 menit dia terisi 21%. Sementara untuk full sampai 100% dia butuh waktu 180 menit atau sekitar 3 jam. Ini memang tergolong agak lama. Tapi ingat, ini baterainya memang besar sekali, 99 Wh. Jadi rasanya masih cukup wajar ya. Oke, untuk harganya ya tentunya monster yang satu ini nggak mungkin 10 juta atau 15 juta ya. Varian yang kami uji ini harganya di kisaran 61.999.000. Dan ada satu varian lagi yang bedanya ada di SSD dan GPU-nya. Dia pakai RTX 3070 Ti laptop dan SSD-nya 1 TB SSD NVMe PCIe Gen 4. Itu harganya di 45.999.000. Ya, dari harganya memang ini bukan laptop gaming untuk semua kalangan, tapi MSI menawarkan semua yang terbaru dengan spesifikasi mentok rata kanan di laptop ini dan hadir dalam ukuran yang tipis. Jadi rasanya ini wajar aja. Core i9 generasi 12, RAM 32GB, DDR5 4800, SSD 2TB Gen 4, RTX 3080 Ti. Ya, memang. Jadi harganya sebetulnya masuk akal untuk apa yang diperoleh oleh pembelinya. Apalagi layarnya juga ya, refresh rate 240Hz, color gamut 100% DCI P3. Jadi dia nggak cuma untuk gamer tapi juga untuk content creator kelas profesional. Nah, untuk bonus pembeliannya dia bisa dapat MSI Stealth Trooper Backpack, garansinya juga 2 tahun. Selain itu, setiap pembelian selama masa promo Time to Power Up, pembeli itu berkesempatan memperoleh Steam Wallet Code sampai dengan $100. Caranya adalah dengan membeli laptop aja sudah pasti dapat Steam Wallet Code senilai $50. Kalau melakukan pembelian di e-commerce, pembeli bisa mendapatkan tambahan Steam Wallet Code senilai $50 setelah memberikan review positif di produk page tempat pembelian. Promo ini berlaku sampai dengan 15 April 2022. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhu kerja prosesor memang terlihat agak tinggi saat aplikasinya memang menghajar hanya core-nya saja. Tapi ini adalah aplikasi yang ya kurang modern biasanya ya. Untuk aplikasi-aplikasi modern seperti Adobe Premiere, Blender, suhunya tergolong aman sebenarnya di sini.
Kemudian durasi chargingnya memang agak lama, tapi mengingat baterainya besar, rasanya masih cukup wajar ya. Nah, dari sisi menariknya, dia menggunakan berbagai hardware terbaru yang ada di pasaran. Prosesor Core i9 terbaru yang 12 Gen Alder Lake, performanya juga kenceng di sini jadinya ya. RAM DDR5 yang baru, 32 GB pula, udah langsung dual channel. Rasanya nggak perlu ya repot-repot upgrade RAM lagi. SSD-nya juga udah kenceng parah dan besar banget lagi. RTX 3080 Ti laptop GPU ada di sini dan dia jadi cocok banget untuk main game AAA di resolusi QHD, bukan Full HD lagi. GPU ini juga membuatnya jadi kencang banget untuk kegiatan content creation. Masih bisa di overclock kalau mau. Layarnya yang QHD tadi udah 240Hz dengan color gamut 100% DCI-P3. Cocok banget untuk content creation ya. Konektornya juga lengkap. Di sini ada full size USB Type A, HDMI, USB Type C, bahkan Thunderbolt 4 yang bisa mendukung external storage atau external GPU. Kalau misalnya rasanya performanya masih butuh lebih tinggi lagi. Dimensinya juga ringkas, bobotnya juga tergolong ringan di sini ya. Lalu masih ada sensor untuk scanner sidik jari dan ada gaming grade keyboard dari SteelSeries. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6E juga di sini ya. Lalu ada bonus SteamWallet tadi ya sampai dengan $100. Ya, laptop monster yang relatif tipis ini jadinya memang jadi sebuah laptop yang multifungsi. Gaming lengkap banget, 3D rendering bisa, kurang tempel lagi pakai external GPU jadi lebih kencang lagi. Content creation jadi nyaman karena layarnya yang bagus tadi. Jadi dia cocok banget untuk segala macam kebutuhan dan performance-nya monster banget. Oh ya, masih ingat kan? Dia tipis. Saya Deddy Irfan, jaga TV.